bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni Dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Kemudian datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan? Jawab Yesus, kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, yang ada padanya akan diambil juga dari dia. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi, terhadap mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat lagi, namun tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat untuk mendengar, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Akan tetapi, berbahagialah matamu karena melihat, dan berbahagialah telingamu karena mendengar. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan tentang penabur itu. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, akan ditatangi si jahat yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu,
ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu firman itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mendapat pengajaran tentang penabur. Penabur itu menunjuk pada Allah atau Tuhan Yesus Kristus sendiri. Benih menunjuk kepada firman Allah. Kalau kita perhatikan perumpamaan tadi sangat kaya dan bisa dilihat dari berbagai sudut, dari sudut penabur atau yang ditekankan penabur. Kita melihat petani yang tidak membedakan, menabur benihnya pada segala macam tanah. Pertanian zaman dulu itu berbeda dengan pertanian zaman modern. Kalau zaman dulu itu lahan tidak disiapkan atau tidak digarap lebih dahulu, langsung disebari benih, disawuri benih. Kalau pertanian sekarang zaman modern lahan diolah, disiapkan dengan baik, di traktor, dibajak dan sebagainya, lahan siap, baru benih ditanam. Berbeda dengan pertanian zaman dulu. Dan tadi kita melihat bagaimana petani tanpa membedakan, menabur benihnya pada segala jenis tanah yang ada. Ini firman Allah ditawarkan pada setiap orang tanpa melihat kondisi mereka, kemampuan mereka untuk menerima, untuk mengerti. Maka pada bagian ini kita ingat para saudara kasih mengenai kitab Ulangan, Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 5 mengenai doa Sema yang senantiasa didoakan oleh orang Yahudi yang saleh, didoakan setiap hari dan petang. Dengarlah hai Israel, dan seterusnya. Di sini mau ditekankan soal relasi khusus orang Israel dengan Allah. Ini orang Israel mempunyai relasi khusus dengan Allah, sebagai orang terpilih, bangsa
terpilih dan bangsa lain tidak. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus Kristus, undangan bagi penerima ya, ini diperluas jangkauannya. Ya, pengajaran Yesus ditujukan kepada semua orang, semua bangsa. Demikian juga keselamatan Tuhan Yesus tidak hanya untuk orang Yahudi saja, namun untuk semua manusia, ya, umat manusia yang ada di muka bumi ini. Maka di sini Tuhan Yesus sebagai penabur firman Allah, firman-Nya ditujukan ya kepada ya semua orang. Cakupan jangkauannya ini diperluas, tidak hanya bagi orang Yahudi, namun bagi ya, semua bangsa. Ini kalau dilihat dari sudut penabur, dilihat dari sudut benih, diperlukan kualitas benih supaya menghasilkan ya panen. Kalau petani melihat atau para saudara melihat ketika benih itu ditabur, sepertinya ya, kelihatannya ya tidak berdaya ya, sepertinya tidak akan membuahkan hasil. Dan perumpamaan ini menggemakan bacaan pertama yang telah kita dengar bersama, bahwa firman Allah akan berhasil dalam menjalankan tugasnya. Dan dalam bacaan pertama dari Yesaya tadi kan digambarkan seperti hujan atau embun yang turun ya dari langit, turun ke bumi ya. Hujan itu ya tidak sia-sia, ya, mengairi tanah, ya. Akhirnya kan tumbuh ya kehidupan. Demikian juga ya firman Allah akan berhasil dalam menjalankan tugasnya. Kalau perhatian dialihkan pada panen, maka usaha akan membuahkan hasil, dan lebih dari itu panenan akan menghasilkan berlimpah ya, ada panenan yang melimpah, dan ini sangat ya mengejutkan ya, mengagumkan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau yang menjadi perhatian tanah atau panenan, diperlukan kualitas dan situasi yang memungkinkan sehingga sang firman ini bisa tumbuh dan berkembang ya, menghasilkan buah dalam kehidupan kita para murid Tuhan. Saudara dan kasih, dan nanti akan dijelaskan dalam bagian terakhir mengenai penjelasan dalam perumpamaan ya, mengenai penabur. Dan para murid bertanya, mengapa Tuhan Yesus mengajar orang banyak dengan perumpamaan, sedangkan kepada para murid tidak? Perumpamaan ini mau menyampaikan soal suatu rahasia, yaitu rahasia kerajaan surga. Dan rahasia ini agung, dan tidak semua orang bisa ya diberi pengertian atau bisa menerima. Yang menerima mereka yang beriman, atau dalam konteks tadi yang diberi karunia untuk mengerti, memahami.
Saudara yang kasih, bagi orang lain bahasa perumpamaan ya tersembunyi sebagai bahasa yang asing, membuat mereka berada di luar. Mereka ya ini tidak beriman ya, dan juga tidak mau ya, beriman ya kepada Tuhan Yesus. Namun berbeda dengan para murid yang diberi karunia ya untuk memahami ya, kerajaan Allah. Berbahagialah mereka yang melihat dan mendengar Tuhan Yesus ya, dalam iman. Kemudian perumpamaan dijelaskan ya, benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini mereka yang setelah mendengarkan firman Tuhan tidak mengerti ya. Mengerti menjadi bagian penting dalam kehidupan ya, kerajaan Allah. Dengan mengerti, akhirnya ya bisa berbuah. Ini mengerti menjadi bagian penting ya dari kerajaan Allah. Dengan tidak mengerti ya tidak akan menghasilkan buah dalam hidup. Kemudian benih yang jatuh di pinggir jalan, ini mereka yang mengalami ketakutan ya, ketakutan karena penganiayaan dikarenakan oleh firman Tuhan, ketakutan menandakan ya, kurang iman, sedikitnya iman. Memang takut manusiawi, namun juga mengindikasikan ya, sebagai orang yang kurang ya, percaya ya kepada Allah. Hati yang takut mudah bimbang dan tentu ya mudah ya, mengkhianati Tuhan ya, tidak percaya ya kepada Tuhan. Dan benih yang jatuh di tengah semak berduri ya, kekhawatiran akan hidup dan juga tipu muslihat kekayaan dan kenikmatan. Ini ibaratnya seperti duri yang menjerat, menghimpit. Akhirnya kan benih menjadi ya mati karena dihimpit oleh kekhawatiran hidup, tipu muslihat kekayaan dan kenikmatan duniawi. Dan benih yang jatuh ya, di tanah yang baik, ini tadi digambarkan ya ada kelipatan. Ini tergantung pada benih jatuh pada tanah yang baik, itu kan macam-macam kondisi tanah yang baik sehingga menghasilkan buah yang berbeda. Saudara dikasih, melalui sabda Tuhan ini tentu kita diajak untuk menjadi tanah yang baik. Menjadi tanah yang baik bagi firman Tuhan, kita harus menyingkirkan halangan-halangan yang ada dalam diri kita ya. Halangan untuk mengerti ya firman Allah. Ini ya, kita harus berjuang untuk mengerti ya, firman Allah. Mohon terang Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus,
Ada usaha perjuangan dari kita ya untuk mengerti ya, sabda Tuhan. Dengan kita mengerti akan firman Tuhan, maka firman Tuhan juga akan ya, tumbuh berkembang dalam diri kita, hidup kita. Ya, kita harus membebaskan dari ketakutan yang tidak beralasan, ketakutan karena ya, penganiayaan, karena firman Tuhan. Ini harus kita atasi ketakutan menjadi murid Kristus, dan juga akan kekhawatiran akan hidup. Ini kan juga bisa menghambat diri kita menjadi tanah yang subur. Kekhawatiran akan hidup. Kita harus ada kepasrahan dalam hidup ini kepada Allah. Pasrah pada penyelenggaraan ilahi, senantiasa beriman kepadanya. Dan juga mengatasi ini soal tipu muslihat kekayaan dan kenikmatan. Kita harus menempatkan harta benda kekayaan ini pada tempatnya yang semestinya. Kekayaan sebagai sarana kita hidup di dunia ini, bukan menjadi tujuan. Dan yang harus kita sembah hanya Allah, bukan mamon, bukan kekayaan harta benda ini, supaya kekayaan tidak menjerat kita ya, menjajah kita ya, membelenggu kita, sehingga kekayaan menjadi sembahan kita. Ini harus kekayaan kita tempatkan ya, pada tempat semestinya ya. Juga dunia sekarang ini menawarkan ya, kenikmatan yang membawa pada jauh dari Allah ya, ketersesatan dalam hidup kita. Ini juga harus kita singkirkan. Ini Presiden kasih ya, kita diajak untuk menjadikan diri kita sebagai tanah yang baik, tanah yang subur. Ibarat tanah ya, unsur bagi tumbuhnya tanaman ada ya, terpenuhi ya. Unsur hara, humus, pH-nya dan sebagainya pas. Tentukan tanaman akan ya, tumbuh subur, tumbuh sehat, dan akhirnya ya menghasilkan buah. Demikian juga dalam diri kita, bagi tumbuhnya firman Allah ya, juga diri kita menjadi diri yang subur, yang baik. Maka firman Allah, sabda Allah akan tumbuh berkembang dalam diri kita dan menghasilkan buah yang melimpah ya, dari diri kita.